Halo, sahabat ilmu komunikasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi pemasaran terpadu. Sumber referensi yang kita akan pergunakan pada penjelasan kali ini berasal dari 3 buku yang cukup mumpuni di bidang Integrated Marketing Communication. Yang pertama adalah karya Belch George et al. Ya, jadi pengarangnya cukup banyak. Ini buku terbitan tahun 2020 yang berjudul Advertising and Integrated Marketing Communication Perspective. Lalu yang kedua, karya Panuju Reddy tahun 2019 yang berjudul Komunikasi Pemasaran. Pemasaran sebagai gejala komunikasi, komunikasi sebagai strategi pemasaran. Lalu buku yang ketiga adalah Widya Stuti Sri tahun 2017 yang berjudul Manajemen Komunikasi Pemasaran Terpadu, Solusi Menembus Hati Pelanggan. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membicarakan terkait sales promotion, ya. Bagaimana pemasar itu berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin mereka kirimi pesan. Bagaimana seorang pemasar juga menyampaikan pesan kepada mereka yang ingin mereka jangkau. Mereka mungkin akan menjalankan iklan dengan menggunakan postingan di Facebook, postingan melalui Twitter, postingan melalui Instagram, panggilan telepon, ataupun melalui email. Ada kemungkinan bahwa salah satu atau semua sarana yang tadi saya sebutkan itu akan berhasil dipergunakan oleh seorang pemasar. Namun, ada saat-saat ketika semua upaya komunikasi yang sudah dilakukan itu tidak membuahkan hasil. Dan seorang pemasar itu menemukan bahwa calon konsumen yang ingin dia jangkau itu tidak tertarik lagi untuk melihat atau mendengarkan iklan yang Anda sampaikan. Mungkin Anda cukup mengenal mereka, tapi di saat-saat terakhir mereka tidak lagi dapat dihubungi atau mereka menutup diri untuk mengontak Anda karena mereka mungkin sudah mulai terlalu sibuk atau sudah mulai bosan dengan produk Anda, sehingga apapun yang Anda lakukan untuk menghubungi mereka itu mereka tidak merespon atau tidak menanggapi chat, panggilan telepon ataupun email Anda. Lalu akibatnya bagaimana? Seorang pemasar perlu melakukan beberapa studi dengan menempatkan diri pada posisi mereka untuk menghasilkan sesuatu yang relevan dan cerdas yang mungkin tidak memerlukan iklan tradisional maupun melalui internet. Banyak bisnis yang menggunakan berbagai aspek bauran komunikasi pemasaran seperti promosi penjualan, pemasaran langsung, dan penjualan pribadi. Untuk berkomunikasi dengan pasar, hanya karena metode komunikasi telah berubah karena internet, ya. Jadi teman-teman sekalian juga tahu bahwa terjadi pandemi saat ini itu juga mengubah kondisi pasar dan mengubah juga metode komunikasi yang harus dipergunakan oleh seorang tenaga pemasar. Bukan berarti juga seorang pemasar itu tidak dapat menggunakan beberapa elemen dalam rangka meningkatkan jumlah kontak dari si pasar tersebut dan dalam rangka juga mengirim pengingat terhadap merek yang
Anda miliki dan menggunakan elemen yang mungkin lebih efektif dan menarik perhatian para calon konsumen Anda, terutama untuk mereka-mereka yang sulit dijangkau. Saat ini kita bisa berbicara tentang pemasaran langsung dan penjualan pribadi, dan bagaimana mereka juga dapat menjadi strategi komunikasi yang berguna. Teman-teman sekalian ya, para sahabat ilmu komunikasi, Anda bisa lihat sendiri gitu ya di aplikasi handphone yang Anda miliki, apa saja aplikasi belanja atau marketplace yang stay di handphone Anda atau bertahan di handphone Anda, karena mereka memang memiliki beberapa penawaran voucher-voucher penggoda supaya kamu terus berbelanja di situ walaupun mungkin ada beberapa yang tidak dibutuhkan gitu ya, karena ditawari dengan flash sale yang cukup menggiurkan, akhirnya para calon konsumen itu dengan rela mengklik tombol masuk keranjang dan akhirnya melakukan pembayaran. Ada kemungkinan ya sahabat ilmu komunikasi juga bisa menemukan kartu loyalitas gitu ya, seperti sekarang yang lagi in gitu ya, kedai-kedai kopi, beberapa merek kedai kopi itu mungkin ada di aplikasi handphone Anda, atau kartu membernya Anda miliki ditaruh di dalam dompet. Semuanya ini adalah kampanye pemasaran. Jadi alasan Anda untuk menyimpan karena memang Anda itu menjadi target pemasaran mereka dalam rangka untuk meningkatkan pembelian dari produk atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka juga kadang menawarkan beberapa nilai produk gitu ya dan layanan, sehingga membuat Anda itu menjadi tergoda dan akhirnya membeli. Misalnya beli 5 kopi gitu ya, gratis 1 kopi. Atau misalnya beli pizza hari ini itu gratis kentang misalnya. Dan beberapa contoh lainnya seperti beli di hari Selasa itu Anda akan mendapatkan diskon yang cukup besar atau mendapatkan gratis ongkir sampai ke rumah Anda. Ada juga beberapa contoh misalnya terkait perjalanan menggunakan pesawat gitu ya. Sahabat ilmu komunikasi itu menggunakan aplikasi seperti Traveloka atau tiket.com dengan rutin membeli tiket pesawat di situ atau tiket kereta api di situ. Anda akan mendapatkan poin dan poin tersebut itu bisa ditukarkan baik dengan tiket pesawat maupun merchant yang lain. Jadi pemasar di sisi lain memang menarik pedagang grosir dan pengecer untuk menyimpan dan mempromosikan barang-barang mereka atau jasa mereka dengan insentif penjualan tertentu. Kita masuk ke dalam pengertian promosi penjualan. Kalau sahabat ilmu komunikasi mengetahui bahwa promosi penjualan ini adalah menjadi cara yang tepat dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, karena promosi penjualan memberikan rangsangan langsung kepada konsumen dan konsumen dapat merasakan manfaat langsung dari promosi penjualan tersebut, sehingga akan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara lebih cepat. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, memang program promosi ini yang secara langsung dapat menyebabkan terjadinya peralihan nilai terhadap produk atau jasa pada kekuatan penjualan dan pendistribusian, dengan tujuan utama adalah terjadi penjualan secara langsung.
Dan menurut Kotler dan Armstrong, promosi penjualan adalah insentif jangka pendek ya untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. Promosi penjualan, hal ini juga dibedakan menjadi dua bagian. Promosi penjualan yang berorientasi pada konsumen atau consumer oriented sales promotion, yaitu promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen sebagai pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa yang mencakup pembelian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, kontes, dan sebagainya. Jadi, sahabat ilmu komunikasi sebenarnya juga sudah sangat familiar ya dengan promosi penjualan bagian yang pertama ini, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sekalian sering menggunakan marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, hal-hal yang ditawarkan itu adalah seperti contoh ini gitu ya, pemberian kupon, voucher toko, lalu ada diskon besar, ada pemberian ongkos gratis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh yang saya ambil dari bukunya Welch ya, ada promosi penjualan yang dilakukan oleh produk kontak lens ya. Mereka menawarkan untuk mencoba trial kontak lensnya dengan menemukan dokter mata di sekitar mereka. Jadi mereka bisa mencari melalui aplikasi peta ya, dan setelah menemukan mereka dapat meminta trial dari kontak lens tersebut, dan setelah mereka mempergunakan, mereka akan diminta untuk memberikan testimoni bagaimana produk tersebut, apakah memang nyaman, cukup nyaman dipergunakan oleh para calon konsumen. Lalu di sisi sebelah kanan, saya memberikan contoh tentang promosi pemasaran yang dilakukan oleh sebenarnya apa ya, restoran ya, Kokana Ramen dan Teppan ya. Dia menyampaikan bahwa dia memberikan promosi khusus di hari Tuesday ya. Jadi ada Ramen Day yang harusnya harganya 33.000 menjadi hanya 27.000 sekian. Sehingga sahabat ilmu komunikasi mungkin bisa mencoba menggunakan promosi ini pada hari tertentu ya. Promosi ini bisa diberikan pada layanan dine-in, take away, dan delivery. Lalu ada juga beberapa contoh yang ingin saya sampaikan terkait tester yang diberikan oleh sebuah produk ya. Jadi ini ada beberapa contoh produk yang dimasukkan ke dalam sebuah website Home Tester Club ya. Ini memang spesial untuk memberikan produk-produk sampel kepada calon konsumen ya. Jadi setelah sahabat ilmu komunikasi itu mengisi registrasi di Home Tester Club ya, mengisi data pribadi sampai dengan alamat, lalu memilih produk yang ingin sekali dites gitu ya. Nanti produknya akan dikirimkan ke rumah, dan diharapkan memang setelah mencoba produk tersebut, sahabat ilmu komunikasi itu bisa memberikan pendapat Anda ya, pendapat teman-teman sekalian terhadap produk yang sudah dikirim oleh sebuah perusahaan. Jadi kalau dilihat di slide-nya ini ada beberapa contoh ya, ada
shampoo, ada new milk tea, ada susu kehamilan, ada susu anak ya, ada juga produk Unilever dan ada Pond's juga. Jadi sahabat ilmu komunikasi bisa mencoba jika ingin mengetahui bagaimana rasanya mendapatkan sampel-sampel gratis yang langsung dikirimkan ke rumah masing-masing. Lalu yang kedua, promosi penjualan yang berorientasi kepada pedagang atau trade oriented sales promotion, yaitu promosi penjualan yang memang berorientasi kepada perdagangan, ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadikan pemasaran produk atau jasa, seperti para pedagang pengecer ya, retail, pedagang besar, dan distributor. Ya, teman-teman sekalian bisa melihat di slide ya, ini hanya contoh saja. Jadi sales promotion yang memang contohnya adalah dilakukan misalnya produk-produk anak gitu ya, coklat, permen, dan sebagainya, itu diletakkan di depan kasir dengan daya jangkau yang memang khusus anak-anak gitu ya. Jadi memang berharap atau menarget konsumen anak gitu ya, untuk kalau datang ke minimarket ini itu mereka sudah langsung akan meminta dibelikan contohnya Kinder Joy atau coklat atau permen dan lain sebagainya. Lalu untuk produk-produk rokok, kosmetik gitu ya, itu diletakkan di belakang kasir yang memang perlu filter dari si kasir itu sendiri ya. Untuk pembelian rokok harus 18+, kosmetik memang untuk tidak supaya dibuka-buka oleh calon konsumen. Kalau teman sahabat ilmu komunikasi melihat gambar berikut ya, ini adalah gambar yang memang saya ambil langsung dari bukunya Belz ya. Dia langsung menyandingkan dua sales promotion ini yang berbasis consumer oriented promotion dan trade oriented promotion. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa consumer itu sales promotionnya itu dapat dilakukan dengan menggunakan sampel, kupon, premium ya, kontes, lalu ada refund, bonus pack, ada price off, loyalty program, dan event marketing. Lalu untuk trade oriented, ini ada kontes and dealer incentive ya. Jadi diberikannya langsung kepada dealer atau retail besar gitu ya. Lalu ada trade allowance, ada point of purchase display, ada training programnya, lalu ada trade show, dan ada cooperative advertising. Jadi teman-teman dan sahabat ilmu komunikasi bisa langsung membaca di bukunya Belz ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam promosi penjualan memiliki karakteristik. Merupakan insentif jangka waktu yang pendek ya, jadi memang jangka waktunya hanya pendek, dirancang untuk meningkatkan dan menciptakan jumlah pembeli. Lalu mendramatisasi penawaran produk dan mendorong penjualan yang lesu yang bersifat jangka pendek. Sahabat ilmu komunikasi dapat melihat di gambar ya, ini adalah contoh terkait produk McDonald BTS Meals ya, yang memang diciptakan itu hanya 1 hari saja dan luar biasa antusiasmenya ya. Ini para ojek online yang diorder oleh para pecinta K-pop ya, untuk membeli limited edisi dari
McDonald ya, dalam rangka memang menarik pembeli dalam jangka waktu yang pendek. Jadi, mengapa memang konsumen melakukan hal tersebut, bahwa limited quantity versus limited time message ya. Jadi memang karena persediaan terbatas, edisi terbatas, lalu disampaikan melalui pesan ya, bahwa ini sangat langka gitu ya, ini sangat limited gitu ya. Akhirnya biasanya mempercepat pembelian. Orang akan berbondong-bondong, calon konsumen itu akan berbondong-bondong untuk mempercepat pembelian dan menciptakan keinginan yang lebih tinggi untuk membeli. Menciptakan rasa persaingan yang lebih besar di antara konsumen dan mereka akan bersaing untuk mendapatkan. Beberapa mahasiswa yang saya konfirmasi saat bertanya melalui forum online gitu ya, mereka memang membeli dalam rangka penasaran gitu ya, mereka senang gitu bersaing. Begitu sudah dapat itu sebenarnya rasanya sama aja, tapi punya pengalaman berfoto dengan produk yang limited itu menjadi kebanggaan tersendiri. Dalam promosi penjualan itu memberikan 3 manfaat yang berbeda, yaitu communication, incentive, dan invitation. Dari sisi communication, ini adalah promosi penjualan dapat menarik perhatian dan dapat mengarahkan konsumen kepada produk atau jasa tersebut. Lalu ada insentif. Promosi penjualan dapat menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan atau kontribusi yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Yang ketiga, manfaatnya adalah invitation. Jadi promosi penjualan merupakan ajakan secara langsung melalui pembelian segera. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam kegiatan promosi penjualan itu bisa dilakukan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan promosi penjualannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umumnya bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran tersebut gitu ya, untuk mempercepat respon pasar yang ditargetkan. Dan masuk kepada tujuan khusus, ini bagi konsumen ya, adalah untuk mendorong agar lebih banyak menggunakan produk, membeli produk dalam jumlah besar, mencoba merek, dan untuk menarik pembeli dari pesaing. Untuk pengecer ya atau trade promotion adalah untuk membujuk pengecer agar menjual produk baru, menimbun lebih banyak persediaan barang, mengimbangi promosi dari para pesaing, membuat pengecer menjadi setia pada barang yang dipromosikan, dan memperoleh jalur pengeceran baru. Nah, yang selanjutnya adalah bagi wiraniaga atau sales force promotion adalah sebagai alat pendukung produk atau model baru dan mendorong penjualan yang lagi musimnya sepi, garing gitu ya. Terutama di masa seperti sekarang ini gitu ya. Lalu menyeleksi alat promosi penjualan. Di dalam mempergunakan alat promosi penjualan itu perusahaan harus memperhitungkan situasi pasar, tujuan promosi, pesaing, dan biaya untuk setiap alat tersebut. Secara garis besar, ada 3 macam alat promosi penjualan, yaitu alat promosi konsumen, contohnya seperti tadi yang sudah disampaikan, memberikan produk sampel, kupon, ada cashback, potongan harga, diskon, bingkisan atau giveaway, barang iklan khusus, hadiah khusus untuk pelanggan, hadiah khusus untuk member gitu ya, kontes, imbalan, promosi
gabungan, dan bundling. Lalu alat promosi dagang ini mencakup diskon, tunjangan, harga di luar waktu, dan barang gratis. Lalu yang selanjutnya adalah alat promosi bisnis yang terdiri dari konvensi dan pameran dagang, kontes penjualan, dan spesial event. Beberapa pemasaran memang menggunakan perantara dan media yang berbeda, jadi semakin banyak yang memang bisa menjangkau langsung ke konsumen atau pelanggan. Perusahaan memang mempercayakan bahwa beberapa alat IMC ini seperti periklanan dan publisitas itu efektif untuk menciptakan citra merek, menyampaikan informasi dan atau menciptakan kesadaran, namun menggunakan komunikasi langsung dapat menghasilkan respon perilaku yang segera, sehingga perusahaan itu dapat melihat promosi penjualan itu efektif atau tidak. Apakah komunikasi langsung yang disampaikan melalui saluran tersebut atau melalui media yang langsung itu cukup efektif dalam aktivitas penjualan langsung yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Teknik pemasaran promosi, ya, tabel ini juga saya ambil dari bukunya Belch, ya. Teknik pemasaran promosi itu sekarang bisa digunakan secara taktis dan strategis, gitu ya. Yang pertama adalah untuk menghasilkan kesadaran merek, ya, dan menggunakan trial, ya, uji coba terhadap produk tersebut. Lalu menghasilkan peralihan merek, ya, dari kompetitor, bisa juga menghasilkan loyalitas merek, menghasilkan pembelian impuls, membantu dalam membangun citra atau posisi merek, membangun ekuitas merek jangka panjang, dan memberikan pengalaman merek kepada konsumen. Jadi tabel ini adalah tabel teknik pemasaran promosi pemasaran, promosi penjualan yang memang bisa dilakukan saat ini, baik secara taktis maupun secara strategis. Nah, saat ini memang alat promosi penjualan itu dicari yang dapat membantu lebih meningkatkan penjualan dari si produk atau jasa itu sendiri. Jadi si sales promotionnya itu juga ingin mempunyai tools-tools yang dapat membantu proses mereka dalam menjual. Di beberapa aplikasi marketplace itu ada fitur-fitur yang cukup membantu sehingga mereka dapat langsung mengetahui berapa penghasilan, berapa produk yang berhasil dijual baik saat ini maupun seminggu maupun 1 bulan yang sudah lewat. Jadi mereka langsung bisa mendapatkan informasi tersebut. Ada juga penawaran-penawaran menciptakan sebuah platform digital melalui website yang semuanya terintegrasi dan tersambung dengan pembayaran secara otomatis, payment gateway, ada otomatis ongkir, ada API Raja Ongkir Pro, dan lain sebagainya. Lalu saat ini juga WhatsApp itu membangun alat-alat yang memang dapat membantu bisnis, gitu ya, dari teknik engage dengan konsumennya. Bentuk-bentuk WhatsApp-nya itu berbeda-beda, ada yang private user, ada yang business app, dan ada yang WhatsApp Business Solution API. Jadi memang fitur-fiturnya cukup berbeda, ya. Jadi sebuah perusahaan itu bisa memilih alat mana saja yang akhirnya akan dipergunakan untuk
sales promotion dari perusahaan atau jasa tersebut. Dalam menyusun program promosi penjualan, hal yang harus diperhatikan adalah besarnya insentif itu harus seberapa besar. Lalu ada syarat-syarat partisipasi insentif. Jangka waktu promosinya ya, apakah sehari, seminggu, beberapa jam saja, 1 bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Jadi ada jangka waktu promosi. Ada distribusi promosi juga, ada total anggaran promosi penjualan. Nah, ini juga adalah tools ya, alat yang bisa dipergunakan oleh sales promotion dalam rangka mengetahui berapa produk dan jasa yang sudah dia jual dengan beberapa informasi yang cukup lengkap gitu ya. Jadi tidak perlu lagi mencatat secara manual, tapi sudah ada aplikasi atau alat yang memang sengaja dirancang untuk membantu mereka bisa melakukan penjualan secara masif dalam jangka pendek. Yang keempat adalah melakukan pengujian atas program promosi penjualan ya, promotion test, yaitu tes pengujian pendahuluan promosi penjualan dan dilakukan di daerah tertentu dan terbatas. Hal ini penting dilakukan dalam rangka bahwa benar nggak sih promosi penjualan yang kita akan lakukan itu akan berhasil, akan membuahkan penjualan yang cukup naik gitu ya. Jadi kalau akhirnya promosi penjualan sudah dilakukan dan produk dan jasanya itu tidak naik, ya sama aja bohong gitu ya. Berarti pengujian atas program ini itu tidak dilakukan. Lalu yang kelima adalah monitoring program promosi penjualan mulai sejak persiapan. Jadi dari awal sekali, sejak persiapan program promosi penjualan sampai saat program tersebut diluncurkan, itu selalu dimonitoring. Sedangkan waktu penjualan, yaitu mulai saat barang dikeluarkan sampai barang tersebut berada di tangan konsumen. Jadi walaupun sudah keluar dari gudang atau keluar dari toko atau keluar dari perusahaan, itu tetap dilakukan monitoring sampai produk tersebut itu sampai ke tangan konsumen. Malah harus sampai keluar testimoni atau pengalaman dari konsumen. Yang keenam adalah mengevaluasi hasil program promosi penjualan tersebut dengan cara membandingkan penjualan sebelum, sewaktu, dan sesudah promosi penjualan. Percobaan mengenai berbagai macam hal itu misalnya nilai insentif, jangka waktu, apakah benar ini media distribusinya berjalan dengan baik setelah dilakukan promosi penjualan, apakah jangka waktunya memang sudah tepat dilakukan promosi penjualan. Ternyata promosi penjualan di saat setelah Lebaran itu kurang tepat ternyata, karena orang-orang sudah kembali dari mudik, jadi kemungkinan mungkin dananya sudah menipis. Nah, hal ini bisa dilakukan atau dievaluasi saat waktunya setelah menerima THR misalnya gitu. Jadi ada evaluasi terhadap program promosi penjualan. Percobaan mengenai beberapa hal. Mohon maaf ini double ya. Nah, lalu tujuan strategi promosi penjualan ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Kalau gambarnya ke atas ya vertikal itu meningkatkan. Yang pertama volume produk, repeat order, trial atau pembelian coba-coba. Yang keempat adalah loyalitas. Beli terus, misalnya gitu. Lalu strategi untuk promosi penjualan yang memperluas atau horizontal
Ini adalah untuk dalam rangka memperluas kegunaan, menciptakan kesadaran, melakukan kerjasama, menciptakan ketertarikan, mengalihkan perhatian dari harga, mendapatkan dukungan dari perantara, mengikuti forum khusus, dan mendiskriminasikan pelanggan. Baik, apa yang sudah saya jelaskan berakhir sampai di sini. Jadi teman-teman atau sahabat ilmu komunikasi, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin saya bahas ya terkait ilmu komunikasi, boleh komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, salam sehat.